warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Tuti? Alhamdulillah baik, Kak Hamja. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya hanya mempunyai tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Ibu sebagai pemimpin dari sekolah ini atau kepala sekolah di sekolah SMPN 1 Ciremai Kulon ini. Ibu boleh langsung saja ke pertanyaan? Oh, silakan. Ibu, ini pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya? Untuk kita bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau dilema moral, tentunya yang pertama kita harus tahu dulu apa itu dilema etika, kemudian apa itu dilema moral. Kemudian setelah itu baru kita mengidentifikasi. Ya, kemudian kita bisa menetapkannya itu termasuk ke dalam dilema etika atau dilema moral. Oh iya, oke. Baik. Jadi Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian Ibu mencari fakta-faktanya, kemudian menentukan membedakan mana itu dilema etika dan bujukan moral ya Bu ya. Oke. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Untuk setiap kasus-kasus di mana kita harus mengambil keputusan yang dinilai sama-sama memiliki nilai kebajikan, yaitu dengan cara mengenalinya terlebih dahulu. Ya, kemudian dari permasalahan tersebut tentunya apakah ada nilai-nilai yang bertentangan. Iya, betul. Nah, kemudian kita cari faktanya, kita kumpulkan faktanya, datanya, kemudian baru kita ambil keputusan yang bijak. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian ini Bu kan tadi udah disebutin ya langkah-langkahnya ya, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, dari mengidentifikasi, kemudian mencari fakta-fakta sampai dengan yaitu mengambil keputusan ya Bu ya. Ya, sekarang yang nomor 4 ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Enggak apa-apa. Kita langsung aja ya Bu ya, ke langsung hal-hal yang apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Prosedurnya barangkali. Iya, boleh prosedurnya juga. Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya, yaitu pertama kita mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan dengan masalah tersebut. Kemudian setelah kita kenali, baru kita kumpulkan fakta-fakta yang relevannya. Ya, kemudian setelah itu kita menguji kebenarannya. Ya, dari fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, apakah itu sesuai atau tidak. Kemudian baru kita memilih solusi. Nah, kemudian setelah memilih solusi, kita ambil keputusan dan baru tindak lanjut. Mungkin seperti itu. Luar biasa Ibu. Penanganan yang Ibu lakukan sudah efektif dan sangat sesuai dengan dengan keberpihakan kepada siswa ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu kira-kira ada tantangan enggak gitu? Ada tantangan enggak ketika Ibu mengambil keputusan gitu? Apakah Ibu mempunyai cerita tentang kasus tersebut gitu? Seperti dilema etika terhadap guru atau dilema etika terhadap siswa. Mohon bisa diceritakan sedikit gitu untuk hal tersebut. Kalau tantangan pasti ada, karena di sekolah itu pasti ada yang namanya permasalahan-permasalahan, untuk permasalahan-permasalahan yang tentunya bertentangan dengan dilema etika. Bukan bertentangan ya, yang termasuk ke dalam dilema etika. Nah, jadi ada kasus bahwa di sini itu ada seorang anak, dia tidak masuk sekolah, sudah lama sekali tidak masuk sekolah. Setelah melakukan home visit, ternyata anak tersebut tidak masuk sekolah dikarenakan harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi dia bekerja sebagai tukang traktor. Oh iya, tukang traktor membajak sawah ya Bu ya. Iya, membajak sawah. Nah, kemudian dia menjadi tulang punggung keluarganya.
ya dikarenakan seperti itu. Nah akhirnya kita terpaksa harus mengambil keputusan karena sekolah juga mempunyai aturan. Betul. Nah kita juga dipertimbangkan kalau misalkan anak itu harus diberhentikan, mereka juga kita nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Barangkali nanti juga kedepannya mereka bagus, kedepannya akhirnya kita selamatkan anak tersebut. Ya tentunya itu menjadi dilema etika. Iya betul. Sangat bagus Bu, kisah ibu yang sudah diceritakan tentang kejadian yang ada di sekolah ini sangat menginspirasi Bu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Tantangannya? Iya. Ya tantangannya ya tentunya tadi bertentangan dengan hati. Oh iya betul. Tentangan dengan hati, dengan aturan juga tentunya bertentangan. Ya akhirnya untuk pengambilan keputusan tersebut ya kita harus bermusyawarah. Iya betul, bermusyawarah. Harus bermusyawarah dengan guru, wali kelas, BP, pihak yang terkait juga seperti orang tua, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Bagus Bu. Baik, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu? Jadi yang membantu ibu dalam memecahkan masalah tersebut, yang terlibat itu kira-kira siapa-siapa gitu? Ya tadi yang disebutkan. Tadi yang disebutkan ada wali kelas, guru, BP, kemudian orang tua juga ya, termasuk mungkin komite ya Bu ya dilibatkan ya luar supaya ketika juga tahu. Iya betul. Ketika disosialisasikan tentang masalah tersebut, anak tersebut, jadi orang tua bahkan guru juga bisa memaklumi gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sebagai kepala sekolah dari pengalaman Ibu, yaitu mengambil keputusan ya tentunya dalam tanda kutip dilema etika Bu? Untuk dilema etika tersebut sendiri ya pastinya mempunyai bertentangan dengan hati nurani. Seperti tadi yang diceritakan bahwa ketika kita mengambil keputusan kita juga harus mempertimbangkan antara kebutuhan anak, kemudian juga peraturan yang ada di sekolah. Sementara peraturan itu mempunyai peranan penting untuk mengatur ke kondusivan sekolah ya Bu ya. Jadi kita bertentangan antara hati nurani sama dengan peraturan-peraturan ya Bu ya. Terkadang peraturan itu dibuat untuk diikuti, tetapi kadang-kadang peraturan itu ada sisi negatif dan positifnya gitu ya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, dan terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mau bertanya, Bapak dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Hermawan. Dari kepala sekolah SMP Alipada. SMP Islam Alipada ya. Oke. Bapak, mohon maaf waktunya udah mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan gitu Pak ya, mengenai dilema etika dan juga bujukan moral ya Pak ya. Boleh langsung ke pertanyaannya Pak? Ya, silakan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda atau Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau dilema etika mengambil di sini pasti ada di setiap sekolah tentunya, dan cara mengimplementasikannya adalah dengan cara melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan membedakan terlebih dahulu apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau dilema moral. Kita harus bisa membedakannya. Tentunya. Oke, berarti kita Bapak membedakan terlebih dahulu ya. Berarti masalahnya itu ini termasuknya bujukan moral atau yaitu dilema etika gitu Pak. Oke. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Oke, cara saya mengambil keputusan yang dinilai sama-sama memiliki nilai kebijakan adalah dengan cara mengisi mengenali adakah dari permasalahan tersebut ada nilai-nilai yang bertentangan atau nggak ada. Nah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta tentang permasalahan-permasalahan tersebut di lapangan. Itu baru saya ambil keputusan yang bijak. Berarti harus menanyakan dulu kepada yang lainnya gitu. Oke, siap. Hasilnya. Terima kasih, Pak. Baru. Jadi mengidentifikasi kemudian mengumpulkan fakta ya, Pak ya. Oke. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SMP Islam Alifadah, Pak? Nah, kalau langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan dan efektif dalam hal ini adalah yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu menguji kebenaran dari permasalahan tersebut, apakah ada atau enggak. Gitu. Betul. Kemudian memilih solusi yang diambil. Apa yang diambil, apa buat keputusan atau tindak lanjut. Kalau kita buat keputusan berarti adanya di peraturan. Itu yang saya lakukan. Berarti luar biasa, Pak ya, untuk apa prosedur-prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Selanjutnya, Pak, nomor 4, pertanyaannya keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda atau Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan yaitu mengenai dilema etika adalah tentang perasaan dan juga aturan yang berlaku di sekolah. Semisal kemarin ada wali kelas yang mengadukan permasalahan siswanya jarang masuk ke kelas, bahkan bisa dihitung kehadiran di sekolahnya kurang efektif. Setelah diidentifikasi dan dilakukan home visit, siswa tersebut melalui wali kelas berangkat, kemudian karena akan membantu orang tua dalam hal mencari uang atau membajak pesawat dan sebagainya. Kemudian itu karena kesibukan orang tua, bisa saja itu istilah anak bisa jadi malas karena kurang perhatian dari orang tua. Nah, sedangkan peraturan sekolah adalah bahwa jika siswa tidak memenuhi kehadiran yang sesuai dengan aturan sekolah, maka siswa tersebut tidak akan naik kelas. Itu, tetapi kan ada kebijakan lagi. Kita harus jemput bola bagaimana situasi dan kondisi orang tua di lapangan itu. Makanya ada istilahnya apa, home visit yang dilakukan oleh wali kelas itu. Berarti jadi di Bapak itu sangat pelik ya, Pak ya. Jadi anak-anaknya banyak yang nggak mampu ya, banyak yang nggak mampu mencari perekonomian untuk sekolah, untuk untuk membantu juga keluarga. Jadi dilema dia benar-benar dilema etika. Di sisi lain kita harus menaikkan anak tersebut karena demi masa depannya, Pak ya. Di sisi lain peraturan sekolah begitu peraturan sekolah kalau seandainya dihitung absensinya berapa persen gitu ya untuk kehadirannya, itu sangat-sangat dilema sekali, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi siapa saja, Pak, yang di situ guru atau wali murid atau wali kelas yang bisa membantu Bapak itu siapa saja, Pak? Untuk menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu tentunya saya bermusyawarah dengan wakil kepala sekolah sebagai bawahan saya, kemudian ada para PKS, kemudian baru wali kelas yang ditunjuk sebagai wali kelas, kemudian juga dengan orang tua agar tidak ada kecemburuan sosial. Nah, ini perlu perembukan bersama bagaimana istilah ke depan anak ini supaya lebih efektif lagi atau aktif mau belajar di sekolah tersebut. Apakah kita mau ngasih tugas dan sebagainya, ini tergantung nanti wali kelas yang menentukan. Kita hanya mengambil kebijakan saja sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Berarti kita jadi Bapak mengumpulkan wali kelas, wali murid gitu ya, kemudian guru mata pelajaran dan sebagainya, mensosialisasikan, jadi memberitahukan bahwa siswa tersebut benar tidak mampu karena tidak berangkat itu karena membantu orang tua ya, Pak ya, kebanyakannya ya. Hampir sama berarti di daerah Cilamaya ini hampir sama keseluruhannya, kebanyakan yang tidak mampu gitu ya. Ini, Pak, yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yaitu dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Yang bisa diambil
ketika mengambil keputusan dengan dilema etika adalah aturan emang sangatlah penting. Dan yang lebih penting adalah masa depan dari peserta didik itu, karena itu kan wajib belajar 9 tahun. Artinya kita tidak boleh inilah terhadap anak, karena anak ada perlu pendidikan. Kita tidak tahu masa depan anak kita seperti apa. Mungkin dengan kita membantu dan membimbingnya dengan hati nurani, mudah-mudahan anak kita kelak menjadi anak yang sukses bagi nusa bangsa dan agama. Itu yang saya harapkan. Luar biasa Pak, luar biasa tujuan dari Bapak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya semua anak atau semua peserta didik berhak merdeka ya Pak ya, merdeka belajar, merdeka dari segalanya. Dan kita sebagai pendidik juga harus lebih mengedepankan masa depan anak atau peserta didik kita. Kita tidak tahu masa depan anak seperti apa gitu ya Pak ya. Syukur-syukur atau mudah-mudahan ketika kita dengan membantu, walaupun hanya dengan mendispensasikan untuk menaikkan kelas, mereka lanjut, kemudian kedepannya mereka mempunyai milik dan mempunyai kesuksesan, dan itu kita tidak disalahkan oleh siapapun gitu ya Pak ya. Intinya kita harus berpihak kepada siswa gitu ya Pak ya. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak. Cukup sekian dari wawancara dari saya, calon guru penggerak angkatan 6. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, udah membantu, udah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.